Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Para kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah sekalian, di kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah wajib bagi seorang suami menafkahi istrinya yang sudah diceraikan selama istri tersebut berada dalam masa iddah. Ya baik, saudara-saudara sekalian, perlu kita terangkan dulu bahwa tolak itu secara garis besar itu bisa dibagi dua, ya. Yakni ada yang disebut tolak raj'i dan ada juga yang disebut dengan tolak ba'in. Tolak raj'i adalah tolak di mana ketika istri berada dalam masa iddahnya, suami masih diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merujuk istrinya. Jadi bisa rujuk. Nah, itu namanya tolak raj'i. Tolak raj'i ini adalah tolak satu dan tolak dua, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tolak bain. Tolak bain ini terjadi misalnya istri telah ditalak 3, itu masuk kategori tolak bain. Atau tolaknya dengan jalan khulu gitu ya, dengan jalan tebusan, itu juga tolak bain. Atau juga terjadi perpisahan suami istri ini dengan fasakh, ya. Jadi bukan dengan cerai tapi dengan fasakh. Maka ini kategorinya juga talak bain, ya. Nah, perbedaan antara tolak raj'i dan tolak bain dalam masalah kewajiban suami memberi nafkah adalah, kalau tolak raj'i itu, ya, maka si suami itu tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya selama istri tersebut berada dalam masa iddah dan tidak melakukan nusyuz kepadanya. Nusyuz itu kedurhakaan, ya, menentang suami, ya, suka menyakiti hati suami dan sebagainya. Maka selagi si istri berada dalam masa iddah dan dia tidak nusyuz kepada suaminya dalam masa iddah tersebut, maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, baik makanan, minuman, ya, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh istri selama masa iddah tersebut, ya. Dan berapa lama masa iddah? Ini tentunya tidak sama, ya, setiap istri. Kalau mau lebih jelas silahkan disimak video kami yang berjudul macam-macam masa iddah. Itu sudah kita terangkan ada macam-macam masa iddah. Jadi tidak sama, itu tergantung kondisinya si perempuan masing-masing. Misalnya orang yang hamil berapa masa iddahnya, beda dengan orang yang tidak hamil, gitu kan. Wanita yang kematian suami berapa masa iddahnya, beda dengan wanita yang diceraikan hidup. Nah, ini ada pembahasannya tersendiri. Silahkan dilihat di video kami yang berjudul macam-macam masa iddah. Selanjutnya itu untuk tolak raj'i tadi, kan. Sekarang kalau tolak bain, ya, kalau tolaknya adalah tolak bain seperti terjadi tolak 3 atau khulu atau fasakh, maka si suami selama masa iddah si istri itu tidak wajib memberikan nafkah, makanan, pakaian, ya, minuman dan lain sebagainya, kecuali tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal tetap wajib, artinya si istri masih berhak menempati tempat di mana dia ketika berumah tangga itu tinggal dengan suaminya, ya, masih berhak tinggal di situ. Suami masih harus memberikan tempat tinggal yang layak bagi dirinya. Tetapi kalau si istri tersebut yang ditalak bain ini sedang hamil, maka di samping memberi tempat tinggal juga wajib memberi nafkah-nafkah yang lain, ya, makanan, minuman, ya, dan sebagainya itu, ya.
Jadi itu bedanya antara tolak raj'i dengan tolak bain. Kalau tolak raj'i, suami tetap wajib memberikan nafkah sebagaimana biasa. Kalau tolak bain, suami hanya wajib mengasih tempat tinggal saja, kecuali kalau istrinya sedang hamil, maka istrinya tersebut berhak pula mendapatkan nafkah sebagaimana biasanya selama masa iddahnya. Kemudian ada juga sedikit yang perlu diterangkan ini, bahwa para ulama tidak mewajibkan kebutuhan alat kebersihan sebagai kewajiban suami dalam masalah nafkah ini ya, dalam masalah nafkah selama masa iddah ini. Artinya suami tidak wajib memberikan atau menyediakan bagi istrinya itu alat-alat kebersihan seperti sabun, sampo ya, baik untuk kebersihan dirinya atau kebersihan pakaiannya. Suami tidak berkewajiban selama masa iddah ya, selama masa iddah si istri tersebut, kecuali kalau jika tidak diberikan alat-alat kebersihan tadi, si istri ini akan terganggu oleh ya binatang-binatang seperti kutu dan lain sebagainya ya, karena kekotoran dirinya. Maka wajiblah baru bagi si suami memberikan alat-alat kebersihan tersebut ya. Tapi sekali lagi di sini adalah tidak wajib. Artinya ya tidak berdosa kalau suami tidak mengasih alat-alat itu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh. Ya kalau kita mampu sebagai seorang lelaki, ya apa salahnya kita berikan juga itu alat-alat kebersihan untuk dirinya ya. Baik dia terganggu dengan hewan-hewan yang datang karena kekotoran dirinya atau tidak ya. Ya kalau kita mampu, apa salahnya kita kasih aja lah istri yang sedang masa iddah itu alat-alat kebersihan untuk dirinya ya, sabun, sampo dan lain sebagainya ya. Ya demikianlah yang bisa saya sampaikan. Silahkan diambil kesimpulannya ya, bahwa suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri selama istri berada dalam masa iddah tolak raj'i, tapi tidak wajib memberikan nafkah kepada istri yang ditolak bain ya, selama si istri tersebut dalam masa iddah, selain tempat tinggal tetap wajib, kecuali kalau istri yang ditolak bain itu sedang hamil, maka berlaku kewajiban memberikan nafkah kepadanya seperti biasa selama masa iddah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.